paling lambat 17 Oktober 2024 semua pelaku usaha yang masuk dalam kategori sedang, menengah, besar untuk produknya sudah harus memasang label sertifikat halal. Sertifikat halal program Sabdekar ini sudah lebih dari 130.000. 130.000. 130.000. Jumlah yang lumayan banyak. Jadi ini sebetulnya kabar gembira juga ya. Jadi saat ini masih ada kuota itu 1 juta sertifikat halal gratis dan Lampung ada kuota 26.000 itu untuk bisa pelaku UMK mendaftarkan sertifikat ini halal 2025 gratis. ya Pak Liga betul. ya. Jadi ini sekaligus kita umumkan kepada masyarakat. Kita betul. masih punya 26.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Sahabat religi, jumpa lagi bersama saya dalam podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ngupi ngobrol seru penuh inspirasi. Oke, talkshow kali ini merupakan program layanan penerangan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat istimewa, Ketua Satgas Halal Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Marwansyah. Apa kabar Pak Marwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat kita semua. Baik, dan di samping Pak Marwan didampingi sekretarisnya. Kok sekretarisnya nggak cewek ya Pak? Mbak Liga, apa kabar Pak Liga? Alhamdulillah sehat Mbak. Sekretaris Satgas Halal Provinsi Lampung. Baik Pak Marwan dan Pak Liga, tema podcast kita hari ini adalah tentang sertifikasi halal di Provinsi Lampung, urgensi, realita, tantangan dan juga pembangunannya di Provinsi Lampung seperti apa. Pak Marwan, saya ke Pak Marwan dulu ya Pak Liga ya. Pak Marwan, apa sih sertifikasi halal ini apa Pak, dan kenapa ini penting gitu bagi masyarakat Indonesia? Makasih pertanyaannya Bu Alif. Negara kita ini adalah negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim, kemudian negara juga hadir untuk melindungi kebutuhan warga negaranya yang Muslim. Kemudian negara memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, terutama yang beredar di pasaran, kemudian produk, bahan baku dan semuanya dipastikan kehalalannya. Nah inilah makanya dengan sertifikasi halal ini maka produk yang berlaku yang beredar di pasaran mulai dari bahan baku, kemudian proses, produksi, alat, kemudian hingga distribusinya negara menjamin kehalalannya. Nah secara administrasi jaminan kehalalan suatu produk itu ditetapkan dengan sertifikat halal untuk satu produk tertentu yang diproduksi oleh satu pelaku usaha. Demikian Bu Alif. Ya, artinya dengan adanya sertifikasi halal ini memberikan jaminan dan ketenangan bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam ya Pak ya? Ya siap Bu Alif. Jadi memang itu adalah tugas daripada pemerintah menjamin kehalalan suatu produk lewat sertifikasi halal agar masyarakat Muslim dimanapun dia berada di wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri pun produk-produk itu yang bisa dikonsumsi itu yang sudah memiliki label sertifikat halal. Baik. Untuk di Indonesia sendiri Pak, sertifikasi halal ini wajib atau masih sunnah sih Pak untuk pelaku usaha khususnya ya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal itu sudah wajib paling lambat 17 Oktober 2024 untuk seluruh pelaku usaha. Tetapi kemarin memang ada banyak kendala dalam perjalanannya, maka
Untuk pelaku usaha yang mikro, UMKM kecil masih diberi ruang untuk proses sertifikasi produk halalnya sampai tahun 2026. Oke. Tapi untuk pelaku usaha menengah besar itu tidak ada pengecualian. Ya. Jadi terakhir kemarin paling lambat 17 Oktober 2024 semua pelaku usaha yang masuk dalam kategori sedang, menengah, besar untuk produknya sudah harus memasang label sertifikat halal. Oke. Kalau untuk pelaku usaha yang dikategorikan sebagai pelaku usaha yang di tingkat menengah sampai dengan ke atas itu kriterianya apa Pak? Atau mungkin ada standar apanya gitu? Untuk pelaku usaha yang menengah, sedang, dan besar ini sesuai dengan regulasi, ada kriteria-kriteria khusus. Nanti mungkin Pak Sekretaris yang lebih mendetailkannya kan gitu. Untuk yang kriteria menengah besar itu kan termasuk juga di pemodalan. Ya. Oke. Bisa dijelaskan mungkin dengan Pak Liga? Ya, salah satu bentuk legal usaha itu kan ada NIB. Oke, NIB itu apa, Nomor Pak Liga? induk berusaha. Oke. Nah, di nomor induk berusaha itu ketika pelaku usaha mendaftar, itu akan memasukkan salah satunya bicara modal kerja, jumlah karyawan, luas lahan dan lain sebagainya. Iya. Itu jadi skala itu yang menentukan nanti apakah ia masuk skalanya Menengah. mikro, kecil, menengah atau besar. Jadi di angka 1 sampai 2 M itu masih UMK, dari 2 sampai 5 M itu masuk ke menengah, 5 M ke atas itu masuk skala besar. Besar, baik. Nah, untuk pelaku usaha yang di tingkat menengah sampai dengan ke atas ini, Pak Marwansyah, ini seandainya belum mempunyai sertifikasi halal, ada sanksinya enggak, Pak? Sebenarnya di regulasi terakhir itu ada sanksi, tetapi sanksinya masih berupa peringatan, Baik. lisan, kemudian peringatan tertulis, kemudian nanti sanksi penarikan produk, Oke. kemudian nanti baru mungkin dari aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan Oke. hukum. Baik, artinya memang sampai ke sanksi penarikan produk dan mungkin ada tindak lanjutnya lagi di aparat penegak hukum ya Pak ya. Iya. Untuk di Lampung sudah pernah ada nggak yang sampai ditarik produknya nih karena belum bersertifikat halal nih? Belum. Belum ada ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang pada patuh ya. Alhamdulillah. Sekarang gini, Oke. kami ini kan dari Satgas Halal Provinsi punya tugas dan fungsi Iya. sosialisasi, edukasi dan literasi Iya. ke pelaku usaha, ke seluruh masyarakat, pengguna, kemudian ke pemerintah daerah, kemudian semua stakeholder yang berhubungan dengan ekosistem halal ini. Baik, gitu. ini merupakan tugas dan peran dari Iya, Satgas Halal ya Satgas Pak ya. Halal Provinsi. Kemudian di kabupaten kota juga ada, di 15 kabupaten kota itu juga ada Satgas Halal Kabupaten Kota yang adanya di Subak TU, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung dengan tugas yang sama. Oke, untuk sosialisasi dan edukasi ini Pak Marwan seperti yang disebutkan tadi, ini dalam bentuk apa Pak? Apakah mungkin ada forum-forum sosialisasi kah atau kampanye-kampanye dalam bentuk yang lain? Untuk yang sosialisasi, edukasi dan literasi kami juga melaksanakan lewat berbagai kegiatan, lewat medsos, kemudian lewat forum diskusi, kemudian juga kami juga melibatkan instansi ormas terkait untuk pentingnya penggunaan produk halal di pelaku usaha, kemudian juga masyarakat dalam memilih produk itu yang mestinya juga bersertifikat halal. Oke, gerakan halal ini sendiri Pak Marwan itu dimulai sejak kapan ya? Mungkin Pak Liga yang lebih detail. Ya, Pak Ya. Liga. Ya, semenjak diberlakukannya kewajiban halal Oktober pada 2019, Oke. nah, semenjak itu sudah dilakukan gerakan masyarakat untuk sadar tentang kehalalan gitu. Oke. Karena memang saat itu diberi waktu
waktu sebelum undang-undang ini berlakukan ada waktu 5 tahun sampai 2024 gitu. Jadi dari 2019 sebetulnya sudah mulai mengkampanyekan tentang kewajiban sertifikat halal ini. Oke, saya ke Pak Liga ini, Pak. Pak Liga, bagaimana sih sebenarnya alur pendaftaran sertifikasi halal ini bagi pelaku usaha? Ya, untuk alur pendaftaran sertifikat halal itu dia ada dua macam. Yang pertama self declare, yang kedua reguler. Gitu. Self declare ini untuk UMK. UMK. Ya, yang reguler ini untuk UMK yang tidak masuk kategori self declare. Dan untuk skala menengah besar gitu. Yang self declare itu apa? Seperti apa? Yang reguler itu seperti apa? Ya, untuk yang self declare itu artinya yang beresiko rendah lah. Gitu. Tentu ada juklak judis yang mengaturnya gitu. Artinya setiap pelaku usaha itu harus rumahan gitu, resikonya rendah, tidak memakai bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian bentuk daripada produknya pun memang ditentukan berdasarkan petunjuk teknisnya. Jadi belum tentu semua pelaku UMK itu bisa mendaftar self declare. Contoh yang berisiko tinggi misalkan olahan daging, atau mungkin rumah makan gitu. Nah itu yang masuk kategori tinggi sehingga tidak bisa masuk kategori self declare sehingga harus menempuh jalur reguler. Jadi self declare itu ya seperti mungkin keripik, kopi ataupun makanan-makanan yang ringan tingkat lain. Resikonya memang rendah. Lebih rendah, betul. Baik. Untuk proses dan biayanya seperti apa ini, Pak Liga? Ya, untuk self declare itu berdasarkan aturan untuk pelaku usaha itu memang Rp0 gitu. Sebetulnya ada biaya yang ditanggung oleh pemerintah itu sebesar 230.000 per sertifikat gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian terkait dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah atau yang disebut fasilitasi itu terkendala terkait anggaran gitu. Karena terkadang kuota yang diberikan itu sudah habis. Kemudian pelaku usaha itu masih ada yang ingin mendaftar sertifikat halal self declare gitu. Maka untuk tahun ini itu dibuka namanya self declare mandiri. Jadi pelaku usaha yang masuk kategori self declare ketika kuota itu habis yang diberikan oleh pemberi fasilitasi, mereka bisa menggunakan self declare mandiri atau bahasanya mungkin mereka sekarang beli voucher lah untuk self declare mandiri itu sebesar 230.000. Nah, kemudian kalau yang reguler itu pendaftarannya itu 650.000 di luar daripada biaya di LPH. Gitu. LPH ini lembaga pemeriksa halal. Jadi kalau self declare itu nanti menggunakan pendamping proses produk halal. Kalau reguler itu menggunakan auditor halal yang ada di lembaga pemeriksa halal. Baik. Gitu. Saya kembali ke Pak Marwansyah. Pak Marwan, ini kan pekerjaan halal, ini kan bukan hanya tugas Kementerian Agama, Pak. Tentunya berhubungan dengan unit-unit lain, komponen-komponen lain yang bisa mendukung terjadinya kampanye halal ini atau gerakan halal ini. Gimana Pak bicara tentang hal ini? Baik, makasih Bu Alim. Halal ini sebenarnya tugas kita semua, tugas seluruhnya. Bukan hanya tugas Kementerian Agama yang sebagian besar masyarakat tuh masih menganggap bahwa halal ini tugasnya di Kementerian Agama. Tetapi sebenarnya ini tugas kita semua, tugas seluruh dinas instansi terkait, mulai dari Kementerian Agama, kemudian lembaga pemeriksa halal, kemudian auditor halal, kemudian penyedia halal, tempat pemotongan hewan, tempat pemotongan unggas, rumah potong hewan, rumah potong unggas, kemudian ada juleha, juru sembelih halal, kemudian seluruh dinas instansi terkait termasuk aparat penegak hukum. Jadi yang dinas instansi terkait ini mulai dari pemerintah daerah, kemudian ormas keagamaan Islam, kemudian dinas perindustrian, dinas koperasi, kemudian BTSP, kemudian nanti CSR dari
dari pelaku usaha yang besar, kemudian nanti bisa dari Basnas. Jadi semuanya ini diharapkan bisa terketuk hatinya untuk dapat membantu sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing untuk membantu agar program sertifikat halal ini bisa berjalan dengan baik. Nah, maksudnya begini Bu Alif, kalau mau lebih detailnya begini. Ya. Self declare ini kan memang keberpihakan pemerintah Kepada UMKM. kepada UMKM Baik. mikro kecil. Ya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Liga tadi, karena judulnya self declare, programnya sehati, sertifikat halal gratis untuk yang self declare. Ya. Nah, self declare ini apa yang disampaikan Pak Liga tadi, yang sederhana, produk yang sederhana, resikonya kecil. Seperti tadi keripik, kopi, kemudian yang lain. Nah, yang sifatnya rumahan. Karena pelaku usaha ini tidak punya kemampuan SDM dan keuangan, maka pemerintah turun di sini. Maka biayanya tadi 0 rupiah. Sebenarnya 0 rupiah itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Gratis untuk pelaku usaha, tetapi dana yang sebesar 230.000 tadi ditanggung oleh pemerintah. Oke. Nah, manakala pelaku usaha yang tergolong self declare ini punya kemampuan, berharap bisa mandiri, dia mau mandiri, maka pelaku usaha yang produknya terkategori self declare tadi boleh ikut program yang mandiri. Jadi bayar sendiri 230.000. Kemudian untuk yang self declare ini didampingi oleh P3H, proses pendamping produk halal, yang sebagian besar ini mereka memang sudah dilatih oleh LP3H namanya, Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal. Mereka sudah dilatih untuk mendampingi pelaku itu supaya nanti prosesnya bahannya halal, prosesnya juga halal, tetapi mereka nanti membuat pernyataan produk halalnya. Ini yang program self declare, baik yang biaya ditanggung oleh pemerintah maupun ditanggung mandiri oleh pelaku usaha. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya reguler tadi yang sampaikan Pak Liga tadi. Walaupun dia kategori menengah kecil, tetapi dia tidak sederhana lagi, memakai olahan daging dan seterusnya, maka dia harus masuk reguler. Nah, reguler ini berbayar 650.000, kemudian nanti di luar dengan transportasi dan akomodasi auditor halal. Nah, ini auditor halal ini berada di bawah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Di Lampung ini LPH itu ada di LPH UIN, kemudian LPH Sukovindo, kemudian LPH Balai POM, kemudian LPH BSPJI, Kementerian Perindustrian, kemudian satu lagi ya. LP POM MUI. Masih ya LP POM MUI. Nah, itu yang nanti memeriksa proses bahan dan seterusnya di pelaku usaha itu. Nah, kalau self declare itu nanti bukan nanti fatwanya di komite fatwa. Kalau yang reguler ini nanti di komisi fatwa. Nah, ini perbedaan alurnya, alur kegiatannya itu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ke masyarakat, seluruh masyarakat Lampung. Ya, mudah-mudahan nanti dari penjelasan ini semakin terbuka, kemudian nanti menyegerakan untuk dapat melakukan sertifikasi halal di Provinsi Lampung ini. Nah, kami juga di Satgas Halal ini Bu Ali mengkomunikasikan kesulitan pelaku usaha ini
ke pihak terkait. Iya, Pak. Sehingga nanti pihak-pihak terkait ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelaku-pelaku usaha ini sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oke, Pak Marwan tadi disinggung ada pendamping halal. Iya. Pendamping halal ini unsurnya siapa saja, Pak? Apakah dari masyarakat atau dari unsur pemerintah? Paling nggak mungkin Untuk Ya. pendamping halal. Untuk pendamping halal sebetulnya kategorinya umum. Untuk Oke. masyarakat saat ini sudah bisa. Yang awalnya saat itu memang untuk penyuluh agama. Oh. Pada saat pembentukan awal Oke. gitu adalah membentuk penyuluh-penyuluh agama karena kita yang ada perwakilan bahasanya di setiap kecamatan di Betul. seluruh kabupaten kota se-Indonesia Iya. gitu. Jadi awalnya penyuluh agama yang ada di Provinsi Lampung, kemudian saat ini pun sudah banyak dari guru-guru madrasah Oh, baik. sebagai pendampingnya halal di kantin-kantin madrasah sampai akhirnya kepada mahasiswa dan masyarakat umum Oh, gitu. jadi di samping tadi penyuluh agama, sekarang sudah merambah ke masyarakat umum, bahkan dari dari unsur mahasiswa Iya, juga ada. betul. Peran mereka ini apa, Pak Liga? Nah, peran mereka ini mendampingi para pelaku usaha termasuk memverifikasi, memvalidasi gitu terkait bahan-bahan dan proses yang diajukan oleh pelaku usaha gitu. Kalau yang reguler tadi bahasanya auditor halal itu akan mengaudit. Nah, kalau P3H ini mereka hanya verifikasi validasi terkait kebenaran fakta yang memang diajukan melalui aplikasi terkait bahannya memang benar sederhana gitu, prosesnya memang sederhana, usahanya memang ada, outletnya hanya satu memang benar, karena itu salah satu syarat yang ada di safety clear. Yang merekrut para pendamping halal ini siapa, Pak? Dan tentunya kan mereka juga harus punya kompetensi ya terkait dengan pendampingan ini. Ada pelatihannya kah atau seperti apa? Ya, yang merekrut adalah lembaga pendamping proses produk halal. Yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, betul. Kalau di Kalau di Provinsi Iya. Lampung itu ada UIN Raden Intan, Oh, baik. ITERA, Polinela, ada dari GP Ansor, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah. Oke. Sudah Dari Ormas juga ada. Betul. Ini yang mereka yang merekrut dan yang memberikan pelatihan kepada para pendamping halal ini. Mereka yang merekrut, pendampingan itu nanti by system saat ini oleh BPJPH. Ada di oke. aplikasi Grid Edu, Baik. nanti pelatihan by system, kemudian nanti ada evaluasi ketika dinyatakan lulus, baru mendapatkan nomor register. Nah, Oke. nomor register itulah sebagai bukti ia sudah terdaftar sebagai P3H. Oke, tercatat enggak Pak ini jumlah P3H yang ada di Provinsi Lampung ini berapa sampai sekarang? Kalau jumlah P3H yang ada di Provinsi Lampung terakhir di angka 2000-an. Sudah 2000. Iya, Itu betul. jumlah yang lumayan banyak ya Pak Marwan ya. karena ini lapangan pekerja baru ini. Iya. Oh, artinya mereka memang mendapatkan profit Betul, ya. ada insentif untuk mereka dari 230.000 tadi. Oh, baik. Itu per UMKM ya Per insentifnya. sertifikat. Oh, per sertifikat. Betul. Satu sertifikat dapat berapa? 150.000. 150.000. Kalau saya Iya. dapat 10 sertifikat 1 juta. Iya. Saya boleh nggak sebagai ASN daftar itu Pak Liga? Boleh. Oh, boleh ya. Asal lulus. Baik. Baik, selanjutnya. Pekerjaan sederhana sebenarnya begini Iya. Mbak Alif, supaya masyarakat paham juga. Iya. Misalnya saya ini pelaku usaha mau buat Sertifikat halal. sertifikat halal keripik, Oke. keripik pisang gitu ya. Makanya saya nanti menghubungi P3H untuk membantu proses sertifikasi halal ini. Nah, oleh P3H nanti kan ada komunikasi, kemudian nanti mulai bahannya apa, keripik, pisang. Kalau pisang kan sudah kehalalannya sudah dipastikan. Iya. Kemudian minyak. Nah, Oke. minyak yang digunakan merek apa, kemudian sudah ada halalnya, tinggal memasukkan. Oke, jadi minyaknya sudah bersertifikat Halal. juga. Oke. Nah, kemudian nanti nggak boleh satu merek karena nanti kalau nanti habis di pasaran nggak ada, kan harus ada merek lain Oh, baik. yang nomor sertifikat halalnya. Kemudian nanti bumbunya apa saja, misalnya garamnya sudah ada Halal. sertifikat halal nomornya. Kemudian proses yang lainnya seperti itu. Oke, Nah, baik, artinya memang ini benar-benar harus terjamin ya, kehalalannya ya, nah Pak, ya? yang memvalidasi, verifikasi, membuat pernyataan halalnya nanti
P3H para pendamping itu, ini. gitu. Baik, baik, Nah, ini baik. mendamping. Kemudian juga nanti memberikan penguatan tentang kebersihan, Iya, betul. kemudian adab gitu loh. Nah, Baik, ini yang baik. kadang-kadang terlewatkan dalam proses produksi. Oke. Adab dalam membuat proses produksi. Nah, ini yang Betul, betul. dipentingkan selain kebersihan. Seperti keripik, mengingatkan kualinya sampai gosong, kemudian sawangan, Iya. kemudian ada sampah dan seterusnya gitu. Iya. Kemudian dia nanti mestinya pakai emblem dan seterusnya. Ini juga saling diingatkan sehingga dengan sertifikat halal ini pelaku usaha memproduksi itu selain halal, higienis, kemudian adabnya juga terpenuhi. Baik. Dan masyarakat juga dengan pelaku usaha ini sudah melabel sertifikat halal di produknya, yakin gitu loh bahwa ini memang sudah prosesnya seperti itu. Oke. Mungkin itu Bu Alif. Baik, Pak Marwan, untuk di Lampung sendiri sampai dengan tahun 2025 ini sudah berapa sertifikat yang diterbitkan, Pak? Kalau sertifikat halal program Sabdekar ini sudah lebih dari 130.000. 130.000. 130.000. Jumlah yang lumayan Iya. banyak ya, Pak. Jadi nanti buat pendamping halal kami itu ya dikalikan saja. Berapa M itu, Jis? Bahkan di penyuluh kami itu bukan penyuluh ya, di Pendamping, P3H kami itu ada yang untuk kegiatan yang menunjang gitu nih. Baik, Beli baik, laptop, beli kendaraan, beli aset dan seterusnya gitu. Iya, Karena ini berdampak dan seterusnya ini. Tetapi walaupun ini juga ada reward, kemudian rewardnya ini juga cukup menggiurkan, kami juga menekankan integritas, Baik. menekankan validasi, verifikasi, kemudian juga pemantauan, bukan hanya di kuantitasnya saja, tapi kualitas dan seterusnya. Dan ternyata memang integritas P3H ini yang dipertaruhkan Bu Ali. Betul. Nah, gitu ya. Dipertaruhkan sehingga nanti tidak timbul masalah di kemudian hari gara-gara kekurang telitian, kekurang validan P3H dalam memverifikasi. Gitu. Baik. Makasih, Mbak. Baik, Pak Marwan, angka 130.000 sertifikat ini untuk skala nasional, Pak. Ini angka yang cukup besar atau di tengah-tengah? Kita ada di ranking berapa ini untuk pencapaian sertifikasi halal ini secara nasional? Secara nasional kita di peringkat 4. Peringkat 4 Ya, nasional. Nomor 1 di luar Pulau Jawa. Berarti 1, 2, 3-nya ada di Pulau Ya, Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nomor 4 Lampung. Berarti Lampung termasuk hebat ya, juara 1 loh, Alhamdulillah. tepokin dong. Dan bahkan saya dengar juga ada salah satu pendamping halal kita yang punya prestasi juga terkait dengan halal ini. Siapa betul. ini, Pak? Ada Bu Aim di Pesawaran, baik. dia dapat apa ya kemarin? Award ya tentang Pendamping P3 halal. yang terinspiratif bahasanya. Pendamping halal terinspiratif. Alhamdulillah dapat jalan-jalan Thailand mana ya? Kawan-kawannya oke. itulah Thailand. Thailand dan yang dekat-dekat, Iya. yang murah ya. Baik. Asia Tenggara lah. Asia Tenggara. Baik, Pak Marwan, untuk mendorong gerakan halal di Provinsi Lampung ini, ada nggak sih Pak program-program seperti jemput bola dan lain sebagainya supaya kita capainya bisa lebih banyak? Siapa tahu tahun depan kita bisa melampaui Pulau Jawa. Masih 3 besar. Ini tentu ada hubungannya dengan banyaknya UMKM yang ada di provinsi ini ya Pak ya. Kami juga selalu berkomunikasi ke seluruh stakeholder, Baik. termasuk ke aparat hukum juga, supaya nanti secara sistematis, persuasif mengkampanyekan ini. Tetapi kami ini sudah masuk ke semua komunitas, mulai dari masyarakat ekonomi syariah, Oke. komite daerah ekonomi syariah, kemudian ke Apindo, kemudian ke komunitas-komunitas pengusaha, seluruh pengusaha itu juga kami masuk. Kemudian kami juga silaturahim, sosialisasi ke media sosial RRI, TPRI,
kemudian ke pemerintah daerah melalui berbagai instansi dan seterusnya, termasuk juga ormas-ormas keagamaan. Kemudian juga kami juga di Kementerian Agama ini berharap seluruh stakeholder juga mengkampanyekan tentang sertifikat halal ini gitu. Jadi kami ini secara masif sudah memaksimalkan peran dan tugas kami, sosialisasi, edukasi, kemudian literasi tentang pentingnya sertifikat halal, kemudian juga kemudian juga mendorong pelaku usaha ini untuk mensertifikatkan produknya. Tetapi Bapak dan Ibu dan kita semua, Mbak Alif, kan tidak sesederhana itu. Betul. Masih banyak pelaku usaha itu yang masih mengalami kesulitan, perlu pendamping. Contohnya begini, UMKM yang masuk kategori mikro tetapi nggak bisa program subdeklar karena dia bahan bakunya olahan daging. Baik. Nah, mereka ini masih kesulitan untuk memperoleh daging yang bersertifikat halal karena mereka ini ternyata punya tersendiri gitu ya, punya komunitas tersendiri untuk pengadaan daging dan ayam itu. Nah, mereka ini butuh pendampingan dari kita agar tempat pemotongan hewan mereka atau tempat pemotongan unggas mereka bisa tersertifikat halal. Karena mereka ini mengambil daging dan ayam itu bukan dari RPH atau RPU karena ada selisih harga, Bu Ali. Betul. Ada selisih harga. Nah inilah yang tantangan kami semua. Nah kemudian juga nanti di zona-zona wisata. Nah ini juga kami literasi, edukasi dan seterusnya agar juga ramah terhadap pengunjung-pengunjung yang muslim, termasuk penyiapan sarana ibadah, kemudian makanan, minuman yang ada di kawasan wisata itu juga harus bersertifikat halal. Kemudian juga kami juga ke kampus, ke perguruan tinggi, kemudian ke akademisi juga untuk mendapat dukungan kampus untuk kegiatan ini. Contohnya Bu Alif, di pembekalan mahasiswa KKN itu ada materi halal. Itu baik. Pembekalan itu. Kemudian Polinela itu juga sedang membuat program studi manajemen produk halal. Jadi ini pendampingan kampus ke ekosistem halal. Kemudian kemarin juga kita sudah membuat berdiskusi tentang kawasan halal. Jadi nanti dipastikan di satu jalan atau di satu tempat itu pelaku usaha yang ada di sekitar itu sudah sudah melabel halal pada setiap produknya itu. Baik, Pak Marwan, apakah yang menjadi kendala utama Pak dalam gerakan halal ini dan bagaimana penyebaran gerakan halal ini di kabupaten kota seprovinsi Lampung, Pak? Apakah sudah merata atau masih hanya di tahap atau di taraf perkotaan saja atau seperti apa, Pak? Kendala kami sebenarnya kan di waktu, karena Satgas Halal ini berada di sekretariat gitu, bukan di unit tersendiri, jadi masih melaksanakan tugas dan fungsi yang lain. Jadi Satgas Halal Provinsi Lampung ini berada di Kabak TU, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Anggotanya ada di bidang dan seksi yang lain. Jadi kami ini masih melaksanakan tusi utama kami gitu loh. Sementara halal ini juga tusi utama juga gitu. Jadi ada kurang maksimal gitu ya, termasuk juga di kabupaten kota gitu, di kabupaten kota yang juga
Nah, kemudian juga karena keterbatasan kami ini berlima, Bu Alif. Iya. Kemudian di kabupaten kota juga berlima gitu. Untuk Satgas Halal Provinsi cuma 5 orang, Pak. berlima gitu. Boleh Mbak. tambahin Aji sama Rizky nggak, Pak? Boleh. Nggak apa-apa. Udah ngikut kok. Udah ngikut. Selalu ikut gitu. Jadi saya juga berterima kasih dengan tim humas ini melalui media ini. Kemudian yang lain Sama-sama, juga. Pak Kabar. Iya. Jadi penyebar Informasi. luasan informasi ini juga harus di backup oleh medsos Siap. kita semua. Yaitu Bu Alif, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar yang segera sehingga ada percepatan di sebenarnya bukan taraf sosialisasi lagi Iya. kita ini, bukan diedukasi lagi mestinya gitu. Karena ini sudah penerapan Betul, gitu loh. Nah, aplikatif sudah jadi ya, Pak, ini ya. sebenarnya sudah di kepengawasan gitu. Baik, tadi Pak kembali ke apakah ini sudah tersebar di seluruh kabupaten kota sampai daerah-daerah yang mungkin akses informasinya agak susah, ini sudah tersampaikan belum Pak program sertifikasi halal ini? Kalau program sertifikasi halal ini insya Allah sudah, karena kami ini secara masif menyampaikan lewat jalur birokrasi Kementerian Agama, Baik. kemudian lewat jalur birokrasi dari MUI, Ormas Keagamaan sampai ke unit-unit terkecil di bawahnya, termasuk juga lewat BKM masjid. Iya, Nah, Badan ini juga Kesejahteraan Masjid. Badan Kesejahteraan Masjid juga kami mohon sampaikan sampai ke bawah. Tetapi nah ini yang lagi-lagi apakah gitu ya, apakah pelaku usaha ini mau menyegerakan proses pengurusan sertifikat halalnya ini gitu. Ini yang masih belum maksimal, karena ada pelaku usaha itu yang hanya lokalan saja loh Bali gitu ya. Jadi lokalan untuk di warung untuk satu lokal itu saja. Nah, yang seperti ini nih masih agak sulit kita, kecuali dia sudah visioner bahwa produk dia ini akan naik berkembang baru biasanya memaksimalkan itu. Kemudian kendala yang lain kan kemasan. Oke. Di kendala kemasan, kemudian kendala-kendala yang lain seperti itu. Oke, baik Pak Marwan, untuk di Provinsi Lampung sendiri Pak, bagaimana sih peran dan partisipasi pemerintah daerah ini dalam mendukung program sertifikasi halal ini Pak? Pemerintah daerah itu sangat aware sebenarnya, sangat care dengan sertifikat halal ini. Tetapi karena keterbatasan maka belum maksimal gitu. Okay. Jadi pemerintah daerah ini melalui melalui Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, kemudian Dinas Kelautan, itu selalu ada fasilitasi pendampingan untuk UMKM itu. Tetapi karena memang sedang efisiensi, ya akhirnya belum maksimal untuk membantu fasilitasi itu. Okay. Termasuk juga kami juga sudah berkomunikasi dengan Bank Indonesia, kemudian seluruh bank-bank pemerintah yang punya kewajiban untuk CSR. Ya, CSR diharapkan juga fasilitasi program sertifikat ini. Nah, untuk yang CSR dari Bank Indonesia itu tahun yang lalu pendampingan 2 RPH, kemudian 10 untuk pelaku usaha UMKM. Kemudian dari Bank BSI 200 sertifikat declare untuk pelaku usaha itu. Kemudian dari BRI 50. Baik. Nah, kemudian juga kemarin kita juga ikut juga kampanye sosialisasi dengan Dharma Wanitanya Kejaksaan Tinggi dalam sosialisasi sertifikat halal ini. Jadi kami juga ke APH dalam bentuk mohon kepada APH itu juga ikut juga mensosialisasikan ini. Jangan cuma di bagian ngehukumnya aja ya Pak. Gitu, ikut membantu, dan Bu Kajati juga aware, sangat senang peduli. untuk Ini boleh disebut nggak Pak
bupati wali kota mana yang partisipasinya paling rendah? Bahaya nggak itu? Kalau pemerintah daerah, kabupaten, kota, karena memang Kemampuannya ya, Pak, ya. kemampuannya, ya untuk tahun ini tidak ada, termasuk dari provinsi, Pemda provinsi juga nggak ada. Tahun kemarin juga nggak ada. Baik. Tahun kemarinnya lagi. Nah itu udah tahun berapa itu tahun kemarinnya lagi? Gitu. Kemarin dan kemarinnya lagi. Gitu, ada. Iya, Tetapi iya, di iya. kabupaten kota nggak ada. Oh, hanya di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi Baik. saja. Mungkin dengan gerakan kampanye kita hari ini, Pak, dengan podcast hari ini ada gitu dari bupati atau wali kota provinsi Lampung ya, Mas Liga ya. Amin. Iya, jadi saya berharap kepada bapak-bapak bupati, kemudian ibu bapak wali kota dan ibu wali kota di provinsi Lampung ini juga ikut membantu menganggarkan program fasilitasi sertifikat halal buat UMKM-nya. Nah, disinilah porsi pemerintah untuk mendampingi pelaku usaha yang menengah kecil gitu. Baik, Pak Marwan sebagai Ketua Satgas Halal, bagaimana sih Pak Bapak melihat potensi Lampung sebagai sentra industri halal ini, Pak? Lampung ini ya sangat banyak lah potensinya, karena coba Bu Alif, di hari-hari weekend Lampung ini over kapasitas hotel. Betul. Jadi jumlah pengunjung di Lampung ini Luar biasa luar ya, Pak ya. biasa. Dan mereka ini sebagian besar kan Muslim. Betul. Butuh makanan, butuh minuman, kemudian butuh restoran, butuh kafe yang sudah tersertifikat halal. Betul Kemudian mereka ini kan butuh oleh-oleh, Ya. segala macam kan gitu. Nah, oleh-oleh ini kan juga harus juga yang bersertifikat halal. Baik, gitu. baik, Pak. Pak Marwan apa Pak Liga ini strategi atau langkah kolaboratif lah Satgas Halal Provinsi Lampung dengan stakeholder terkait ini seperti apa untuk tahun 2025 deh? Pak Marwan atau Pak Liga nih? Saya kemarin sudah diskusi dengan Pak KPLT, Ya. kemudian dengan tim Satgas, sedang menyiapkan audien dengan Pak Gubernur, karena Pak Gubernur kan baru. Nah, mudah-mudahan nanti desainnya dulu kita buat nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan Satgas Halal kantor wilayah ini, ada nota kesepahamannya, baru nanti uraian kegiatannya, Bu. Baik. Jadi nanti, nah tapi kalau saya di Pringsewu itu saya sudah hampir membuat nota kesepahaman dengan Pak Bupati, Ibu Wakil dan Ketua Dewan. Nanti siang saya akan menjajaki berbagai hal dengan Ketua Dewan di Pringsewu, itu salah satunya nanti Tentang masalah program program halal ini halal ya. di kabupaten kota gitu. Baik, Pak. Kalau strategi khusus untuk percepatan sertifikasi halal ke depan ini, Pak, mungkin membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain atau pihak-pihak terkait seperti apa, Pak? Kalau untuk yang UMKM kecil, mikro dan kecil, saya kira tinggal nyari bapak asuh sama bapak asuhnya lagi fasilitasi gitu. Ada ya, Pak? Iya. Boleh ya, Pak, mencari Boleh, bapak asuh udah, gitu. Boleh. Baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Non pemerintah. Baik. Jadi memberi ruang untuk itu. Nah, tetapi kalau yang maksud saya reguler, Ya. nah reguler ini perlu penguatan antara pelaku usaha, penyelia halal, kemudian auditor halal dan LPH-nya. Karena ini adalah kegiatan kolaborasi gitu. Karena ada pasal, Bu Alip, Iya, Pak. pasalnya akomodasi dan transportasi itu ditanggung oleh pelaku usaha. Baik. Nah, ini yang disebut pasal karet gitu loh ya. Pasal karet, Pak. Pasal karetnya di sini gitu. Jadi
Pelaku usaha itu begitu dia registrasi, kemudian dia menyetorkan 650.000, kemudian memilih LPH, dan nanti ada pendampingan auditor dan seterusnya. Tapi auditor ini datang untuk mengaudit kehalalan di pelaku usaha itu, akomodasi dan transportasinya ditanggung oleh pelaku usaha. Okay. Dan disinilah ya kami juga dari Satgas Halal juga mengkomunikasikan kepada LPH juga agar meningkatkan integritas daripada auditor halalnya, kemudian memberikan ruang kepada pelaku usaha yang termasuk ekonomi yang UMKM sebenarnya itu, tetapi nggak bisa self declare karena dia pakai olahan daging. Nah ini yang dia berpihak ke pelaku usaha yang kelompok bawah ini. Nah itu Walid. Saya ke Pak Liga nih Pak. Pak Liga, mungkin yang secara teknis menangani terkait halal ini ya. Pak Liga, suka dukanya apa Pak menjadi anggota Satgas Halal ini? Dukanya dulu. Dukanya dulu Pak. Dukanya apa ya? Ya karena memang terkait pertama bicara sosialisasi. Oke. Nah, gitu. Sosialisasi ini kan tadi banyak pemahaman yang berbeda di masyarakat gitu. Termasuk ketika kita sosialisasi misalkan ke salah satu rumah makan kan gitu. Yang memang ya kalau usia mungkin beliau sudah agak tua gitu kan, sudah tua sudah dia dan bicara sosialisasi sertifikat halal itu ya kita yang sosialisasi, kita yang kena marah gitu. Oh pernah ya Pak Liga ya? Pernah, saya pernah ngalamin. Tapi nggak usah disebut rumah makannya. Sampai sekarang yang marah tadi udah bersertifikat? Belum. Masih belum. Berarti besok-besok ngajak saya Pak. Oh oke, siap. Kita sosialisasi ke sana. Mungkin Pak Liga ini Pak Marwan wajahnya terlalu garang. Jadi malah kena marah gitu. Iya. Itu oke. Satu mungkin masyarakat belum paham ya terkait dengan sertifikat halal sehingga responnya mungkin banyak yang negatif. Yang lainnya Pak Liga? Ya mungkin yang lain ketika awal saja sih. Iya. Ketika awal dengan keterbatasan Satgas, jadi kita itu harus melayani dari berbagai elemen. Betul. Gitu. Mulai dari pelaku usaha kita layani, stakeholder juga. Iya, stakeholder kita layani, pendamping yang baru lulus saat itu kan baru mulai kita pun yang melayani. Konsultasi terus. Betul. Pantes waktu itu HP-nya jarang aktif ya Pak. Karena saking banyaknya dimatiin gitu. Dikejar-kejar. Iya, oke. Gitu. Karena tadi keterbatasan kita gitu. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan gitu. Jadi yang konsultasi mungkin hanya beberapa orang saja. Sudah berjalan. Betul. Sukanya sekarang. Sukanya ya alhamdulillah banyak teman, banyak koneksi, banyak jaringan gitu banyak ya. Jaringan. Kalau butuh produk apa tinggal cek. Iya, betul. Tinggal chat maksudnya bisa beli di sana, bukan termasuk minta loh. Ya bicara dengan stakeholder tadi gitu. Ya di halal inilah artinya saya banyak kenal dengan berbagai macam instansi gitu. Dulu sebelum nggak di halal nggak sih? Ketopan Pak Liga. Iya Pak ya, lebih ketopan sekretaris daripada ketua satgasnya. Tapi ini menarik, bicara tentang halal ini memang sesuatu yang menarik Pak. Jadi kita di sini kan mungkin bekerja tapi ada nilai ibadahnya ya Pak. Menghalalkan yang belum halal. Oh, bukan, itu tugas KUA. Gimana Pak memandang tugas dari Satgas Halal ini gimana Pak Marwan? Kami melaksanakan kegiatan ini. Ini termasuk suka duka juga sebenarnya Pak pertanyaannya. Dengan riang gembira, baik. senang hati, kemudian juga karena memang ini syiar kita, betul. dakwah kita. Karena kalau kita tidak bungkus dengan kalimat-kalimat seperti itu, ya nambah ruwet itu. Auranya nanti aura negatif. Aura negatif karena memang Satgas Halal kita ini
penuh dengan keterbatasan manajemen gitu Betul, loh. betul. Nah, Kekurangan personil, nah, dukungan ya, manajemen minim ya dan Pak ya. seterusnya Kan nggak gitu. boleh ngeluh kata Bapak. Ya makanya ini adalah urusan ibadah, memudahkan, baik. kemudian dan seterusnya itu gitu. Oke, Pak Marwan ini untuk target jangka pendek dan jangka panjang dari Satgas Halal Provinsi Lampung ini seperti apa Pak? Nah untuk target jangka pendeknya kami ini kan masih perpanjangan tangan dari BPJH. BPJPH Oh, pusat. BPJPH, baik. Pusat belum ada unit Tersendiri. lain, unit tersendiri di daerah. Baik. Kemudian kami sudah dapat tugas dan fungsi penguatan itu untuk sertifikat halal yang mandiri. Nah Baik. ini, jadi, inilah yang tugas jangka pendek kami. Bagaimana kami nanti bisa mengkoordinasikan ke pemerintah daerah, kemudian lembaga-lembaga yang terkait, Baik. termasuk juga badan usaha yang memberikan CSR, bagaimana kami bisa mengkolaborasikan dan mensinergikan sehingga target dari pusat itu ke Lampung itu bisa terpenuhi. Baik. Nah, kemudian yang jangka Panjang. menengahnya, menengahnya. jangka sedangnya, ya agar kita semua ya ikut peduli seluruhnya. Baik. Jadi ikut peduli tentang halal ini gitu. Jadi saling mengingatkan gitu. Jadi kalau membeli produk belum ada halalnya diingatkan gitu, Oke. diingatkan. Kemudian nanti ke restoran atau pesan makanan ya yang berlabel halal gitu. Nah ini. Oke, kalau untuk target angka nih, mungkin ke Pak Liga nih, ada nggak target angka Ya. untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya? Ya, kalau bicara jangka untuk tahun inilah gitu. Untuk tahun ini memang kita harapannya ada kuota 26.000 itu bisa dipenuhi untuk sertifikat halal gratis gitu. Jadi ini sebetulnya kabar gembira juga ya. Jadi saat ini masih ada kuota itu 1 juta sertifikat halal gratis dan Lampung ada kuota 26.000 Baik. gitu untuk bisa pelaku UMK mendaftarkan Oke, sertifikat ini halal 2025 ya Iya, Pak Liga betul. ya. Jadi ini sekaligus kita umumkan kepada masyarakat. Betul, Kita betul. masih punya 26.000. 6.000. Masalahnya pelaku usahanya ada nggak 26.000 yang ini? Insya Allah ada. Insya Allah ada Iya. ya, baik. Baik Pak, ini terakhir nih, ada closing statement lah dari Ketua Satgas Halal Lampung ini seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan kepada kita semua, pemerintah daerah kemudian instansi terkait juga semakin tergerak hatinya untuk melakukan pendampingan, kemudian pelaku usaha juga tergerak hatinya untuk menyegerakan pengurusan sertifikat halal. Kemudian juga tim Satgas Halal juga tetap riang gembira, semangat untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan seterusnya ke seluruh lapisan masyarakat, kemudian ke seluruh instansi. Mungkin Oke, itu, Bu. baik. Ini closing dari Pak Liga, sampaikan kepada masyarakat apa aja sih yang diperlukan untuk mendaftar sertifikat halal ini secara gratis yang kuota 26.000 ini. Ya, Serta diajak tim rame-rame Pak. Kampanyenya di Ya, sini. ya. Ya, untuk seluruh masyarakat Provinsi Lampung, para pelaku UMK gitu, bahwasanya saat ini ada program Sehati sertifikat halal gratis gitu. Silahkan mendaftar ya, sertifikat halal gratis, baik itu boleh ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sampai juga ke KUA di tingkat kecamatan. Oke. Untuk mendaftar sertifikat halal ada pendamping proses produk halalnya gitu. Syaratnya sebetulnya hanya NIB. Oke. Tapi ketika belum punya NIB, para P3H yang ada di kecamatan pun itu siap membantu gitu. Jadi insya Allah
nggak ada lagi daftar sertifikat halal itu ribet karena kita sudah ada pendamping halal. Oke. Gitu. Jadi nanti memang pendaftaran online pun ketika memang ada keterbatasan dari para pelaku usaha, itu para pendamping halal kita siap membantu para pelaku UMK untuk mendaftarkan sertifikat halalnya. Jadi jangan sampai menunggu batas akhir 17 Oktober 2026 gitu. Oh, jadi batasnya di 17 Oktober 2026 2026. ya, untuk UMK. Untuk UMK. Pak Marwan, optimis nggak Pak target atau kuota 26.000 ini bakalan selesai tahun 2025? Kuota 26.000 itu kedikitan. Oh, kedikitan. Kedikitan kata. Oh, kedikitan ya Pak ya. Karena kemarin di bulan Ramadan itu Oke. kita itu diuji coba diberi kuota 3.000. Baik. Selesai 2 hari. 3.000 hanya 2 hari. Luar biasa. Makanya PPH yang kita ya. makanya yang untuk 26.000 ini sehari itu satu P3H pendamping proses produk halal ini hanya boleh mengupload 10. Baik. Oh, dibatasi justru ya Pak. Dibatasi 10. Sehari 10, sehari 1,5 juta ya Pak. Itu rezeki orang dong kita. Maksimal. Baik. 10 ini gitu. Nah, kalau yang 26.000 ini kami ini kok manjang lagi ya? Masih ada Pak durasi Pak? Masih ya? Masih. Nggak khawatir Mu'alim. Yang khawatir ini target fasilitasi mandiri yang diharapkan dibantu oleh pemerintah daerah, kemudian badan swasta dan seterusnya. Itu ada berapa Pak Lika? 46.000. 46.000. Oh, itu kuota yang harus dipenuhi Lampung juga. Lampung juga yang mandiri. Baik. Bukan ditanggung oleh pemerintah gitu loh. Boleh pemerintah daerah, boleh ormas, boleh bank, boleh siapa yang ikut membantu yang 46.000. Nah, pengalinya tetap 230.000 itu satunya. Nah, ini yang kami masih berharap ini juga ada partisipasi dan percepatan itu. Baik. Nah, ini yang penghujung betulan Pak. Ini yang terakhir. Mungkin kita bisa ke kamera Bapak memberikan seruan kepada UMKM, kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi halal atau gerakan halal ini Pak. Silakan. Makasih. Ayo Bapak dan Ibu semua pelaku usaha agar segera mengurus sertifikasi halal untuk produk-produknya. Mudah, kemudian jika mengalami kesulitan mohon nanti menghubungi Satgas Halal Provinsi Lampung, Satgas Halal Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Nanti di sininya nih disiapin nih tulisannya ya Pak. Ada tulisannya sama gambar bersinar-sinarnya. Bersinar-sinarnya nanti Pak Lika tolong itu. Mungkin itu balik. Baik. Pak Marwan, Ketua Satgas Halal Provinsi Lampung, dan Pak Liga, terima kasih sudah hadir di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, sahabat religi dan sahabat halal Lampung, sertifikat halal bukan sekedar kewajiban, ini adalah simbol integritas, komitmen, dan masa depan ekonomi umat. Dari Lampung kita buktikan produk halal bukan hanya untuk pasar lokal, tapi untuk dunia. Sekaranglah saatnya kita satukan langkah, kita percepat gerakan, dan kita bangun Lampung sebagai kekuatan utama industri halal nasional. Terus bergerak, terus berbenah demi Lampung yang berdaya saing untuk Lampung yang bermartabat di kancah global. Terima kasih, terus saksikan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, ngupi, ngobrol, seru, penuh inspirasi, dan tetap like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.